Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai persamaan diferensial. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Richie Giovanni dengan NIM 24080. Saya, Willy Tanoto dengan NIM 24008. Ada Washington Lumban Tobing dengan NIM 24113. Ada Yamotaro dengan NIM 24033. Baru yang terakhir ada Muhammad Jeffrey dengan NIM 24146. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian persamaan diferensial, jenis-jenis persamaan diferensial orde pertama, persamaan diferensial orde tinggi atau orde 2, baru yang terakhir persamaan diferensial parsial. Next, taruh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian persamaan diferensial. Baik, persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menghubungkan suatu fungsi dengan turunannya. Turunan menunjukkan laju perubahan fungsi terhadap variabel bebas. Persamaan diferensial banyak digunakan dalam model fenomena dunia nyata, seperti pertumbuhan populasi, peluruhan radioaktif, gerak benda, dan lain-lainnya. Contoh, dy per dx sama dengan 2x, maka y sama dengan x kuadrat plus c. Berikut adalah jenis-jenis persamaan diferensial. Berdasarkan orde. Orde 1 memiliki bentuk umum dy per dx sama dengan fx. Nah, di sini contoh soalnya dy per dx sama dengan persamaan fx-nya, yaitu 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Pertama-tama kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan dengan dx. Kemudian didapat dy sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 dx. Berikutnya kita integralkan semuanya. Integral dy adalah y, integral dari 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 adalah x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 5x tambah konstanta atau c. Next. Orde kedua memiliki bentuk umum d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Nah, contoh soalnya itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x. Pertama-tama kita kalikan integral semua. Didapat dikalikan dx ya semuanya. Didapat bahwasannya d per dx adalah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 per 2 tambah c. Nah, d per dx kan tuh f aksen x ya. Habis itu berarti kita tinggal integralkan aja. Berarti dapatnya y sama dengan integral dari x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x kuadrat per 2 tambah c dikali dengan dx. Nah, di sini kita mendapatkan konstanta 1 sama 2. Karena ini integral tak batas, jadi kita anggap sebagai C1 sama C2. Jadi hasilnya itu adalah X pangkat 5 per 5 ditambah X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 3 per 6 ditambah konstanta pertama dikali X ditambah konstanta kedua. Oke, next. Oke, berdasarkan linearitas. Linearitas persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Linear memiliki bentuk umum dy per dx sama dengan p fungsi dari x dikali dengan y sama dengan q fungsi dari x. Ciri-ciri y adalah turunan berpangkat satu dan tidak dikalikan satu sama lain. Oke, next persamaan non-linear. Y memiliki pangkat yang lebih besar daripada satu dan perkalian antara fungsi y dan turunannya. Oke, contohnya bentuk umumnya itu dy per dx sama dengan y kuadrat. Oke. Persamaan diferensial linear mungkin contoh soal ini ya. D per dx sama dengan 2y tambah 6. Nah, pertama-tama tentukan faktor integrasinya dulu. Mu x adalah E pangkat integral dari P fungsi dari x dx. Berarti Px kan di sini adalah 2 ya. Berarti E dikali dengan dipangkatkan dengan integral dari 2 terhadap dx. Mendapatkan E pangkat 2x. Lalu langkah kedua, kalikan seluruh persamaan dengan E pangkat 2x. Jadi, kalikan kiri kanan dengan E pangkat 2x. Didapatkan E pangkat 2x dy per dx ditambah 2 E pangkat 2x y sama dengan 6 kali E pangkat 2x. Nah, habis itu kita bisa mendapatkan d per dx adalah E pangkat 2x kali y sama dengan 6E kali 2x, 6E pangkat 2x. Setelah itu diintegralkan dua sisi. Didapatkan eh, integral 6E pangkat 2x adalah E pangkat 2x y. Di mana itu adalah 3E pangkat 2x ditambah c. Nah, kemudian bagian kiri kanan dibagikan dengan E pangkat 2x. Nah, itu didapatkan y sama dengan 3 tambah c kali E pangkat min 2. Untuk persamaan diferensial non-linear, ini contoh soalnya.
dy per dx sama dengan y pangkat 2. Nah, pertama-tama dikalikan dengan dy semua ya. Itu dibagi dengan y kuadrat. Berarti 1 per y kuadrat dy sama dengan dx. Itu integralkan kedua sisi. Berarti kan y 1 per y pangkat 2 adalah y pangkat min 2 dy. Nah, itu sama dengan integral dari 2x. Kemudian diintegralkan. Mendapat 1 per y sama dengan x ditambah dengan c. Maka y sama dengan negatif 1 per x ditambah c. Oke, next. Oke, berdasarkan variabel bebas dibedakan menjadi ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa dan partial differential equation atau persamaan diferensial parsial. Nah, pertama-tama diferensial biasa adalah memiliki bentuk umum d pangkat n y per dx pangkat n. N itu variabel bebas ya, boleh 1 sampai tak hingga, sama dengan f fungsi dari x dan y atau dx per d per dx sampai dengan d pangkat n kurang 1 y per dx pangkat n kurang 1. Oke, contohnya dy per dx sama dengan xy. Maka y itu sama dengan c dikali dengan e pangkat x kuadrat per 2. Oke. Eh, Kalau persamaan diferensial parsial itu memiliki lebih dari satu variabel bebas, yaitu bentuknya kayak gini. Persamaan diferensial parsial dari u terhadap t ditambah dengan alfa dikali dengan diferensial u terhadap x sama dengan 0. Contohnya, diferensial parsial dengan u terhadap t sama dengan diferensial parsial dari d dikali dengan diferensial parsial pangkat 2 dari u dibagi dengan diferensial parsial x di pangkat 2 atau persamaan difusi. Oke. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial orde pertama. Yang pertama yaitu persamaan diferensial terpisah. Dia memiliki bentuk umum yaitu dy per dx sama dengan fx dikali gy baru menjadi ibaratnya dikali silang dan dipindahan menjadi integral dy per gy sama dengan integral fx dx. Kita ambil contoh soal misalnya dy per dx sama dengan x kuadrat per y baru menjadi y dy sama dengan x kuadrat dx kita kali silang. Selanjutnya kita integralkan ke bagian kiri dan bagian kanan menjadi integral y dy sama dengan integral x kuadrat dx menjadi 1 per y kuadrat tambah x pangkat 3 per 3 tambah c. Hasil akhirnya menjadi y kuadrat sama dengan 2x pangkat 3 per 3 tambah c. Baru persamaan paling akhirnya yaitu y sama dengan pos min akar 2x pangkat 3 per 3 ditambah konstanta c. Baru yang berikutnya persamaan diferensial linear. Bentuk umumnya yaitu dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Misalnya kita ambil contoh soal dy per dx tambah 2xy sama dengan x. Yang pertama kita tentukan faktor integrasinya dulu, di mana mu x sama dengan di pangkat integral dari px dx, di mana di sini dx-nya bernilai px-nya bernilai 2x, jadi kita masukin pangkat integral 2x dx menjadi pangkat x kuadrat. Baru yang langkah kedua, kita kalikan persamaan kiri dan persamaan kanan dengan mu x. Baru dapat hasilnya pangkat x kuadrat dy per dx tambah 2x pangkat x pangkat 2y sama dengan x kali pangkat x kuadrat. Baru kita sederhanakan lagi menjadi d per dx sama dengan pangkat x kuadrat y sama dengan x dikali x kuadrat. Ini merupakan d per dx ini merupakan hasil dari aturan turunan. Baru kita integralkan kedua sisinya. Integral dari d per dx pangkat x kuadrat y dx sama dengan integral dari x kali x kuadrat dx menjadi x kuadrat y sama dengan setengah dari x kuadrat tambah c. Baru kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan pangkat x kuadrat. Hasil akhirnya menjadi y sama dengan setengah tambah c dikali di pangkat min x kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umumnya yaitu d per dx sama dengan px y sama dengan qx y pangkat n. Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, cuman ini ada dikali y pangkat n-nya. Dia memiliki catatan di mana jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka persamaan ini menjadi linear.
Jika n tidak sama dengan nol dan n tidak sama dengan satu, maka ini menjadi persamaan non-linear strategi. Cara penyelesaian dari metode persamaan bertolak ini yaitu gunakan substitusi V sama dengan satu kurang n menjadi dv per dx sama dengan satu kurang n dikali y pangkat min n dy per dx. Oke, kita masuk contoh soalnya. Eh, kita mengambil contoh soal yaitu dy per dx sama dengan dy per dx tambah y sama dengan y kuadrat x. Kita misalkan v-nya yaitu y, y kita misalkan v sama dengan y satu kurang 2. Baru kita menjadi y pangkat min 1 dv per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Baru kita substitusikan ke persamaannya. Dari min dv per dx tambah u sama dengan x dv sama per dx kurang v sama min x. Baru kita tentukan juga faktor integrasinya seperti yang tadi, di mana y di sini adalah 1, berarti hasil akhirnya menjadi e pangkat min x. Kita kalikan rows kiri dan rows kanan dengan e pangkat min x, baru hasilnya menjadi min x dikali e pangkat min x. Baru kita integrasi dan kita integralkan dari x pangkat min x kali u, baru kita integralkan dari min x dikali pangkat min x dx sama dengan min x kali pangkat min x, baru kita kurang pangkat min x tambah c. U sama dengan min x kurang 1 tambah c dikali pangkat x. Hasil akhirnya menjadi y sama dengan 1 per u, yaitu sama dengan 1 per min x kurang 1 tambah c dikali pangkat x. Kita masuk ke persamaan diferensial linear homogen. Bentuk umum dari linear homogen itu sendiri adalah AN dikali XY pangkat N ditambah AN min 1 XY pangkat N min 1 ditambah seterusnya hingga A1 dikali XY aksen ditambah A0 kali XY sama dengan 0. Untuk solusi umumnya, untuk akar nyatanya berbeda, R1 dengan R2, Y sama dengan C1 E pangkat R 1X ditambah sama C2 E pangkat R 2X. Untuk akar kembar, Y-nya sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan dengan E pangkat Rx. Untuk akar kompleks, R sama dengan alfa plus min beta I, maka Y sama dengan E pangkat alfa X dikalikan sama C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Next. Next slide. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat Y aksen 2 dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Kita ubah dulu karakteristiknya menjadi R kuadrat min 4R ditambah 4. Kita ubah lagi jadi R min 2 kuadrat sama dengan 0. R sama dengan 2. Karena R-nya akar kembar R sama dengan 2, maka kita menggunakan YX sama dengan C1 tambah C2X dikali dengan E pangkat 2X. Next. Lalu kita masuk ke diferensial linear non-homogen. Untuk bentuk umumnya, AN XY X kali Y pangkat N ditambah A N kurang 1 dikali X dikali Y pangkat N min 1 ditambah seterusnya hingga A1 dikali X dikali Y aksen ditambah A0 dikali X dikali Y sama dengan GX. Untuk contoh soalnya, Y aksen 2 ditambah Y sama dengan sin X. Kita selesaikan dulu bagian homogennya terlebih dahulu. Y aksen 2 ditambah Y sama dengan 0. Diubah menjadi R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Diubah lagi menjadi R sama dengan plus min I. Ubah lagi menjadi YH sama dengan cos 1 C1 cos X ditambah C2 sin X. Untuk solusi homogennya, YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Terus tebak bentuk solusi partikular, yaitu YP sama dengan X dikali A cos X ditambah B sin X. Karena cos X dan sin X sudah muncul di solusi homogen, kita hitung dulu turunannya. Di aksen P sama dengan A cos X ditambah B sin X sama dengan AX sin X ditambah BX cos X.
Y 2 aksen P sama dengan min 2 A sin X ditambah 2B cos X dikurang AX cos X dikurang BX sin X. Kita substitusi ke persamaan, jadi Y aksen P ditambah YP sama dengan min 2 A sin X ditambah 2B cos X sama dengan sin X menjadi A sama dengan min setengah dan B sama dengan 0. Solusi partikularnya YP sama dengan min X per 2 cos X. Cep, cep. Yuk. Persamaan gelombang atau wave equation. Dalam aplikasinya, persamaan gelombang digunakan untuk menjelaskan perambatan gelombang suara, yang kedua perambatan gelombang cahaya, yang ketiga getaran pada senar atau tali. Bentuk umum, oh, di parsial. D parsial U per D parsial T kuadrat sama dengan C kuadrat D parsial kuadrat U per D parsial X kuadrat, di mana U fungsi yang tergantung pada variabel X, posisi, dan T sama dengan waktu, dan C sama dengan kecepatan gelombang. Lanjut, Will. Dalam aplikasinya, persamaan panas digunakan untuk menjelaskan yang pertama distribusi suhu dalam benda seiring waktu, dan kedua adalah difusi zat. Bentuk umum D parsial U per D parsial T sama dengan D kuadrat U, D parsial kuadrat U per D parsial X kuadrat, di mana U fungsi suhu terhadap posisi X dan waktu, D sama dengan koefisien difusi panas. Baik, kesimpulannya, yang pertama, persamaan diferensial banyak digunakan dalam sains dan teknik untuk memodelkan berbagai fenomena alam. Yang kedua, terdapat berbagai jenis persamaan diferensial seperti berdasarkan orde, linearitas, dan jumlah variabel bebas. Yang ketiga, setiap jenis memiliki metode penyelesaian yang berbeda, seperti pemisahan variabel, metode integrasi, hingga tebak solusi untuk kasus non-homogen. PDE atau Partial Differential Equation digunakan untuk kasus dengan lebih dari satu variabel bebas seperti gelombang, panas, dan distribusi potensial. Yang terakhir, pemahaman konsep dasar dan metode dasar sangat penting sebagai fondasi untuk studi lebih lanjut. Baik. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.